Jikalau Bapak Ibu teman-teman semua menjadi pelaku-pelaku firman, maka kuasa kebenaran firman akan tinggal diam di dalam hatimu, dan cahaya kemuliaan surga, yaitu cahaya yang masih tersimpan di dalam kitab kehidupan, kitab Wahyu yang tidak dibuka oleh Nabi Daniel dan Rasul Yohanes, kini dipancarkan dan dibukakan rahasia-rahasia surga kepada setiap orang, kepada setiap saudara Tuhan yang mau mengikuti Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh secara pribadi, sehingga kuasa kebenaran firman terpancar di dalam hatimu karena namamu sudah tertulis dalam buku kehidupan, dan engkau semua sudah memiliki tubuh-tubuh surgawi di dalam tubuh-tubuhmu masing-masing orang secara pribadi. Secara pribadi, tubuh-tubuh surgawi ada di dalam tubuh-tubuhmu, dan mahkota-mahkota surga ada di atas kepala-kepalamu. Jagalah semuanya itu dengan baik, sehingga kuasa kegelapan Lucifer tidak mudah untuk menguasai dirimu, karena kebenaran firman sudah tersimpan di dalam hatimu. Jagalah itu dengan segala kewaspadaan, sehingga kuasa kegelapan dari Lucifer tidak mudah untuk menguasai dirimu, karena engkau selalu berjaga-jaga dan selalu melepas segala pengampunan dosa, sehingga kuasa kegelapan dari Lucifer tidak mudah untuk menguasai dirimu. Jagalah perlengkapan rohani dengan selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan apapun, mengucap syukur dalam segala keadaan apapun, baik susah maupun senang, sehingga engkau tidak membuat lubang untuk Lucifer masuk dalam dirimu. Artinya, jangan di waktu susah baru kau mencari Tuhan, di waktu senang kau melupakan Tuhan. Jangan, engkau selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan apapun, baik di waktu susah dan di waktu senang. Harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan apapun. Itulah yang harus dipegang teguh oleh setiap orang di mana saja pun engkau berada, di dalam mentaati 10 firman dan 2 hukum yang terbesar tentang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi yang lebih utama itulah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, dengan segenap seluruh hidupmu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, tanpa memandang segi agama, ras apapun. Mau yang kaya, yang miskin, engkau selalu mengasihi mereka. Kalau engkau yang kaya, engkau melihat orang miskin, engkau yang mereka kena bencana, jika engkau memberkati mereka dengan danamu atau dengan kekayaanmu, lakukanlah semua dengan ketulusan hatimu. Karena kekayaan dunia ini adalah milik Lucifer. Lucifer akan menghampirkan semuanya, tetapi engkau menampung kekayaan surgawi. Jika engkau menampung kekayaan surgawi itu yang akan menghantar engkau untuk memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ingat, akan terjadi kegelapan selama 3 malam. Engkau persiapkan lumbung-lumbungmu dengan segala kewaspadaan. Apabila terjadi kegelapan selama 3 malam, engkau jangan keluar, karena pada saat itu kuasa kegelapan Lucifer akan menguasai seluruh dunia ini. Jika engkau keluar, maka Lucifer akan membunuh engkau. Jika pada saat terjadi kegelapan selama 3 malam dan ada orang kutuk-kutuk pintu, janganlah engkau buka pintu. Itulah kuasa kegelapan Lucifer. Jika engkau buka pintu, maka engkau akan dibunuh. Oleh karena itu, berjaga-jagalah engkau semua di dalam segala kewaspadaan. Amin. Dan juga
Mikael juga melihat di alam roh di mana Ratu Lucifer yang ada di China. Ratu Lucifer ada di China, di mana Mikael melihat bahwa kalau Lucifer yaitu Mesias palsu, yaitu Carlo Acutis. Jikalau Carlo Acutis sudah dibangkit dari peti kaca di Teleroma, karena pada saat ini di Teleroma mereka sudah mengikuti sistem 666. Mereka menyembah Dajjal mata satu. Inilah rahasia surga yang kami para saksi surga membuka kepada setiap manusia. Nanti Lucifer menguasai seluruh dunia ini, di mana kalau Lucifer, roh iblis masuk dalam dirinya dan dia hidup, maka semua manusia dan Ratu Lucifer yang ada di China, di mana saksinya ini melihat Ratu Lucifer, yaitu seorang perempuan, jikalau ratunya dan rajanya sudah menguasai dunia, ratunya akan berbicara kepada seluruh manusia yang tertinggal kerajaan 66 harus menyembah binatang serta patungnya serta rajanya. Dia akan meminta semuanya harus menyembah. Jikalau semua tidak menyembah yang tertinggal kerajaan 6, maka akan disiksa, akan dibunuh. Terutama Bapak Ibu teman-teman yang tertinggal di kerajaan 66, baik engkau sudah terima tanda maupun yang belum terima tanda, engkau semua harus memegang teguh nama Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan sungguh-sungguh secara pribadi. Engkau semua harus bayar harga, yaitu mati martir. Tidak ada perwakilan, engkau semua harus mati martir. Dan setelah mati martir, ada anugerah dari surga, dari Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan diselamatkan, akan diantar oleh Tuhan Yesus Kristus dan malaikat Tuhan untuk masuk di Hades. Setelah masuk di Hades, engkau semua akan dididik oleh malaikat-malaikat Tuhan. Engkau semua akan dididik oleh malaikat-malaikat Tuhan. Dididik malaikat-malaikat Tuhan. Jikalau yang lolos akan, yang sebagian ya kalau iman-imannya belum masih seperti bayi-bayi rohani, akan diisi di Taman Firdaus dalam kerajaan surga. Tetapi yang sudah iman-imannya dewasa, akan masuk di dalam kerajaan surga, akan ikut memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu di mana setelah kerajaan 1000 tahun damai berakhir, di mana di setiap saat ini malaikat-malaikat Tuhan ada dalam tubuh-tubuh manusia, mengambil tubuh manusia, ada yang mereka menyamar. Setelah mereka semua masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai dengan tubuh kemuliaan, ada yang dengan tubuh dunia untuk melanjutkan keturunan mereka di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai itu berlaku waktu dunia itu 1000 juta triliun 1 juta triliun tahun. Lama tidak? Itu lama sekali. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu ini dengan baik-baik. Jika engkau belum bertobat, bertobatlah segera supaya engkau tidak tertinggal kerajaan 66. Itu masa Antikris, penyiksaan yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya, berjaga-jagalah di dalam segala keadaan apapun. Jikalau Bapak Ibu teman-teman yang mengalami mimpi atau penglihatan, yaitu jikalau Bapak Ibu tidur tiba-tiba Bapak Ibu terangkat, tapi terangkat dari kaki dan luar, kepala dari bawah, itu jangan Bapak Ibu percaya. Itu adalah penyamaran atau cara kerja Lucifer iblis untuk
menarik hati Bapak untuk percaya kepadanya. Janganlah percaya akan Lucifer. Tetapi kalau Bapak mengalami tiba-tiba Bapak dirubah tubuh surgawi dan tiba-tiba terangkat dengan kepala lebih dahulu dan kaki dari belakang, dari bawah, yaitu adalah pengangkatan yang sesungguhnya. Karena Lucifer banyak sekali mengikuti atau menipu manusia untuk manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi janganlah mengikuti Lucifer, ikutilah apa yang diajarkan oleh Tuhan. Amin. Selagi masih ada waktu saat ini, kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Bapak Ibu teman-teman, Mikael akan menunjukkan apa arti dari kata vaksin. Mikael sudah tulis, Mikael akan buka, Bapak Ibu lihat ya. Ini arti dari kata vaksin. Sabar ya Bapak Ibu. Mikael skip dulu, berhenti dulu sedikit dulu. Inilah arti dari kata vaksin. Kiranya Bapak Ibu teman-teman bisa mengerti atau Mikael baca ya arti dari kata vaksin. Inilah salah satu rahasia yang belum dibukakan oleh Nabi Daniel dan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Jadi di mana rahasia surga yang masih tersimpan, dan saat ini saksi surga ia membukanya satu demi satu. Amin. Mikael akan baca tentang vaksin. Rahasia surga mengenai vaksin. F jikalau diartikan dalam bentuk huruf, F adalah faktor serangan kasat mata. A jikalau diartikan mengartikan dengan memakai ilmu surgawi, A berbicara tentang akibat kuasa dari Lucifer. K jika diartikan menggunakan ilmu pengetahuan surgawi, K berbicara tentang kepada manusia mengikuti. Mikael lanjutkan kembali lagi. K berbicara kepada manusia mengikuti. S berbicara sistem tatanan pemerintahan 666. I berbicara ilmu pengetahuan dunia Lucifer. N berbicara nilai uang yang dihitungnya. Mikael kembali lagi. Rahasia surga. V berbicara faktor serangan kasat mata. A berbicara akibat kuasa dari Lucifer. K berbicara kepada manusia mengikuti
S. S berbicara sistem tatanan pemerintahan 666. I. I berbicara ilmu pengetahuan dunia atau ilmu pengetahuan Lucifer. N. N berbicara nilai uang yang dihitungnya. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang sekolah mencari dana, mencari uang, bagaimana saat ini mereka utamakan siapa punya harta yang lebih besar di tentang penghitungan. Begitu juga sistem 666. Suntikan vaksin itu berenangan 666 yang sudah diterima oleh manusia-manusia. Jikalau engkau tidak memahami rahasia surga ini, jangan memakai logika. Engkau memakai logika, engkau akan bisa bingung, engkau akan stres. Tapi kalau engkau memahami, memakai iman atau mata surgawi, maka engkau akan dapat memahami tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu super dahsyat. Amin. Berjaga-jagalah di dalam segala keadaan apapun, dan selalu melepas segala pengampun dosa, membangun mesbah doa, sehingga kuasa kegelapan Lucifer tidak mudah untuk menguasai dirimu. Amin. Kiranya kebenaran firman pada saat ini menyenangkan seluruh hidup kita, dan kita dilayakan untuk tetap menjadi saksi surga, baik dalam dunia ini, kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan surga, bumi yang diperbarui, kita turun ikut memerintah di sana bersama-sama dengan Bapa Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Contohnya kalau saat ini engkau menjadi saksi surga, contohnya seperti Nabi Henokh, Nabi Elia. Saat ini mereka perempuan, dahulu Nabi Henokh dan Nabi Elia adalah laki-laki. Tapi saat ini Nabi Henokh dan Nabi Elia adalah perempuan. Begitu juga nanti di dalam, entah itu dalam kerajaan 1000 tahun damai, dalam kerajaan surga, bumi yang diperbarui, engkau diturunkan, engkau menjadi laki-laki atau perempuan, ikutilah semua seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Amin. Saat ini engkau di orang kaya, ataupun nanti engkau di orang miskin, atau saat ini engkau di orang miskin, ataupun bisa di orang kaya, begitu juga sebaliknya. Tetapi ucap syukurlah, mengikutilah semua yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan mengikuti egoisianmu, tetapi ikutilah semua kehendak Tuhan. Ingat, kalau engkau buat dosa di depan Tuhan, 1 hari sampai dengan 1000 tahun, 1000 tahun sampai dengan 1 hari. Jika 1 hari engkau buat dosa selama 1000 tahun. 1000 tahun engkau buat dosa selama 1 hari. 1 hari engkau buat kebaikan, selama 1000 tahun. 1000 tahun engkau buat kebaikan, selama 1 hari. Semua itu diperhitungkan dan akan dipertanggungjawab di meja pengadilan firman. Yang pada akhirnya kalau engkau lolos dalam meja pengadilan firman, di mana baki penyucian ditaruh hatimu, orang mati dan orang yang hidup akan dibangkitkan, akan dihakimi sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Yang nama-nama itu buku kehidupan, yang tulis dari buku kejahatan, buku dosa, mereka akan masuk dalam kerjaan neraka, mereka akan disiksa oleh mereka Tuhan seumur hidup. Tetapi yang ada di dalam kerajaan surga, yaitu mereka yang nama-namanya terus berkehidupan, mereka lolos dari meja pengadilan firman dengan tubuh-tubuh surgawi, dengan pakaian-pakaian surga yang berkilau-kilauan, dengan mahkota-mahkota mereka sesuai dengan jabatan-jabatan mereka, dengan tinggal di istana-istana mereka dalam kerajaan surga. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus, Isa Anak Maryam, bersekian selama-lamanya. Haleluya, amin. Kinilah cahaya kemuliaan Tuhan, di mana tubuh-tubuh surgawi itu sudah ada dalam tubuh-tubuh manusia, dengan mahkota-mahkota surga yang ada di kepalamu maupun yang lain kau pegang di tangan. Dengan pedang roh, jagalah semua itu dengan baik, sehingga kuasa kegelapan Lucifer tidak mudah untuk menguasai dirimu. Inilah video Mikael ya, meskipun nanti sebentar kirimnya lama buat terkirim, tetapi kan sini kan cuaca dingin, jaringan kurang baik, tetapi biarlah kebenaran firman ini menjadi kekuatan untuk kita. Dan Mikael ingatkan Bapak Yahweh lagi, Mikael sampaikan bahwa saat ini tinggal sedikit lagi pintu anugerah, yaitu pintu pertobatan untuk dunia akan segera tertutup. Pintu anugerah, yaitu pintu pertobatan untuk dunia akan segera tertutup. Karena saat ini waktu berputar sangatlah cepat waktu berputar dunia ini. Karena itu manusia harus berjaga-jaga di dalam segala keadaan apapun, sehingga engkau semua tidak mudah untuk dikuasai Lucifer, engkau semua dapat diselamatkan. Amin. Tapi pintu anugerah yang ada di surga sudah tertutup. Inilah pintu anugerah yang ada di dalam dunia ini. Pintu anugerah yang ada dalam dunia ini tinggal sedikit lagi akan tertutup. Oleh karena itu manusia
diminta oleh Tuhan Yesus Kristus untuk berjaga-jaga. Jika engkau mau masuk, untuk mau diselamatkan, engkau harus wajib bertobat. Siapapun dia, entah itu engkau pendeta, engkau siapapun dia, sampai engkau pemimpin nomor 1, bertobat dan berbalik kepada Tuhan, sehingga engkau semua akan dapat diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Engkau semua akan dilayakkan untuk memperoleh hidup kekal baik dalam kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan surga bumi yang diperbarui, ikut memerintah bersama-sama dengan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Isa Anak Maryam, yang akan memimpin kita. Amin. Inilah cahaya kemuliaan surga, karena Tuhan adalah lampu, Bapa Yahweh atau Allah Bapa adalah cahaya kemuliaan surga, di mana cahaya kemuliaan surga itu firman kebenaran yang sudah tersimpan dalam hatimu, itu yang terbaca dalam hatimu, karena engkau memiliki tubuh surgawi dan engkau semua adalah anak-anak Allah yang bersaksi pada saat ini, karena kuasa kegelapan takut atas kesaksian surga. Karena kesaksian surga itu yang dapat untuk menyelamatkan setiap orang, sehingga mereka bertobat berbalik, mereka memperoleh hidup kekal sampai akan menjalani hidup mereka berabad-abad sesuai dengan kehendak kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom Elohim, salam damai bagi kita semua. Diberkatilah mereka semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak Maryam, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Diberkatilah semua yang mengikuti video saksi surga ini. Biarlah engkau semua diberkati, dilindungi, dijaga di mana saja pun berada, dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai hingga dia datang, sampai kita memperoleh hidup kekal masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan surga bumi diperbarui. Amin. Terpuji-pujilah namamu Yesus Kristus Anak Maryam. Biarlah namamu saja selalu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dan biarlah nama saksimu tidak terlalu terkenal. Amin. Damai di bumi, damai di surga, damai di surga, damai di bumi. Biar terpuji-pujilah namamu Yesus Kristus sekarang selama-lamanya. Amin.